yang ditempatkan di Korea. Pihak Korea segera mengadakan pertemuan untuk membahas rencana darurat guna mencegah keadaan semakin memburuk. Menurut penelitian cepat para ahli, ditemukan bahawa di bawah Gunung Baekdu ada 4 reservoir magma. Saat ini reservoir magma pertama sudah meletus. 82 jam kemudian, reservoir magma kedua dan ketiga juga akan meletus secara bertahap. Dan masalah sebenarnya yang paling rumit adalah reservoir magma keempat. Para ahli menyatakan bahawa dengan letusan keempat gunung berapi tersebut, 89% wilayah di seluruh semenanjung Korea juga akan tertutupi magma dan berubah menjadi tanah gersang. Ketika semua orang bingung, pakar seismologi dari Universitas Princeton, Profesor Mark Dr. Down dan Chelsea Hussain berdiri dan berkata bahawa kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan. Dapat meredakan tekanan di dalam magma chamber dan meminimalkan bahaya yang ditimbulkan. Setelah itu, Kepala Bau King Yuan melaporkan bahawa di sekitar Gunung Baekdu di Korea terdapat 12 tambang. Profesor Ma menemukan melalui penelitiannya bahawa tambang nomor 9 dengan kedalaman 3,5 km adalah yang paling dekat dengan ruang magma dan dapat dijadikan lokasi peledakan. Saat itu, seorang pejabat di sampingnya meragukan 600,000 ton bahan peledak. Profesor Ma dengan tegas menjawab bahawa hanya di tepi sungai ini dapat mencapai skala tersebut. Konferensi juga mengalami kebuntuan karena semua saluran luar negeri Korut terputus yang menyebabkan rencana diskusi bersama Korut dan Korsel untuk menangani bencana gagal. Presiden menanyakan berapa tingkat keberhasilan dari skema ledakan bom nuklir. Setelah berfikir sejenak, Presiden berkata bahawa kemungkinan 3,48% sudah melebihi tingkat dukungan saat mencalonkan diri dulu untuk memanfaatkan situasi kacau di pihak Korea Utara dengan mengirimkan tim penjinak bom secara diam-diam menyusup ke seberang dan mengambil bom nuklir tersebut secara diam-diam. Menghadapi situasi darurat seperti itu, Presiden tidak banyak ragu dan segera memerintahkan untuk mengumpulkan ahli-ahli penjinak bom terbaik di dalam negeri secara rahsia pergi ke Korea Utara untuk melaksanakan misi. Setelah menerima perintah, komandan langsung teringat pada He yang berpengalaman. He yang akan segera pensiun awalnya berencana untuk menolak, tetapi setelah mendengar tawaran untuk memprioritaskan keluarganya pergi ke Amerika Serikat untuk berlindung, ia memutuskan untuk berkompromi demi istrinya yang sedang hamil. Setelah kembali ke rumah dan melihat istrinya yang akan segera melahirkan, demi menenangkan emosi istrinya, Lau He berbohong dengan mengatakan bahawa dia perlu kembali ke pasukan untuk mengurus prosedur pensiun. Dalam 2 hari, aku akan bertemu dengannya di Pelabuhan Incheon dan bersama-sama naik kapal ke Amerika Serikat. Keesokan harinya, semua ahli penjinak bom yang sudah dipanggil berkumpul di pangkalan udara karena mereka sama sekali tidak tahu lokasi penyimpanan bom nuklir, jadi tugas utama mereka adalah menemukan personel intelijen Korea Utara yang sudah membelot. Dan mendapatkan lokasi bom nuklir dari mulut mereka, Lau Ni, sebagai pejabat penting di Departemen Bersenjata pihak Korea, bertanggung jawab atas pencucian wang tingkat tinggi dan mengisyaratkan tokoh-tokoh penting. Dengan perintah dari atasan, semua orang menyesuaikan waktu dan dalam waktu yang terbatas dengan cepat mempelajari alat pemicu nuklir di depan mereka. Meskipun telah membongkar ratusan alat pemicu, melihat perangkat canggih ini, Lau He tetap serius karena begitu alat ini diaktifkan, tidak ada cara untuk menghentikannya. Dan jika tidak ada alat pemicu ini, maka tugas kali ini akan kehilangan maknanya. Setelah dengan cepat menguasai prinsip operasi peralatan tersebut, mereka semua membereskan barang-barang untuk bersiap berangkat. Dibandingkan dengan kerapian pergantian pakaian tim agen, barisan tim teknis tampak amatir. Untuk mencegah kejadian tak terduga, kedua tim menaiki 2 pesawat menuju tujuan masing-masing. Namun, kejadian tak terduga selalu datang di saat yang tidak terduga. Cepat jatuh, segera memutuskan untuk melompat dengan parasut. Kemudian pintu pesawat dibuka, kendaraan lapis baja dengan pemicu meledak meluncur keluar dari kabin. Orang-orang juga secara berurutan melompat keluar dari pesawat dan menghilang dalam badai pasir dan api yang menyebar. Tidak lama kemudian, Lau He berhasil mendarat dengan aman, namun kemudian mendapatkan berita dari markas bahawa tim agen telah jatuh. Oleh karena itu, pergi ke lokasi untuk mengambil kotak hitam menjadi sangat mendesak saat ini karena peta tambang dan pelacak lokasi inti ada di dalamnya. Lau He memimpin tim ke lokasi jatuhnya pesawat dan setelah pencarian yang cermat, mereka menemukan bahawa semua anggota tim agen belum meninggal ketika pesawat jatuh. Untungnya, akhirnya mereka berhasil mengambil kotak hitam tanpa cedera dan berhasil melarikan diri tepat 1 detik sebelum pesawat meledak. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Lau He dan Lin Wei ditunjuk menjadi ketua tim operasi dan memikul tanggungjawab besar untuk tugas kali ini. Aku harus bersama mode. Lau He Fan melihat Peter meskipun dalam hati merasa ragu, tapi hanya bisa menyugesti diri sendiri bahawa dia bisa melakukannya. Dan saat dia memberi semangat kepada anggota tim, perlu narik napas dalam-dalam melihat tentara di depan yang bahkan tidak bisa memegang senapan dengan stabil, kata Lau Li. Kemudian sang isteri bertanya tentang nomor kasus perampokan.
Pagi ini kamu langsung mengabaikannya. Isteri sendiri yang memberikan jawapan. Di bawah desakan Lauli, Lau He dan Mimi maju ke depan saat pintu terbuka dengan ledakan. Anggota tim segera menetapkan bahan peledak di bahagian kunci pintu, tetapi kunci pintu tidak menunjukkan reaksi. Sekarang Lau He harus maju ke depan untuk melihat sendiri. Dengan demikian, Lauli berhasil diselamatkan dengan susah payah. Orang seperti ini harus menggunakan bom nuklear untuk meledakkan gunung berapi. Lauli mengejek imajinasi para kapitalis yang terlalu. Lau He berkata selama dia membawa mereka ke lokasi nuklear, dia akan dibebaskan. Setelah mendengar itu, Lauli berdiam diri dan berjalan menuju Lau He, lalu meraih laras senapan dan mengarahkannya ke dahinya sendiri. Setelah itu, dia melepaskan tangannya, membuka pengaman senapan dan mengingatkan Lau He bahawa tanpa membuka kunci pengaman, bagaimana mungkin bisa menembak. Kemudian dia dengan alasan ingin mandi meminta agar ikatan di tangannya dilepas. Lau He secara naluri maju dan membuka borgol itu. Setelah masuk ke kamar mandi dan merapikan rambutnya, Lauli diam-diam mengambil kapsul pelacak yang disembunyikan oleh Lau He. Kemudian dia memeriksa dompet yang baru saja dia curi dari Lau He. Setelah melihat peta distribusi tambang, dia memperhatikan setiap detail dengan seksama. Untuk mencegah orang Korea berkhianat, dia langsung merobek peta itu dan mengunyahnya. Di dalam gambar, Lauli dengan percaya diri membuka kartu kepada Lau He kerana tanpa peta tambang, Lau He seperti lalat tanpa kepala. Meskipun ada bom nuklear di tangan, tetap tidak ada yang bisa dilakukan. Kamu tidak usah khawatir, ini semua saya yang sembunyikan, saya juga harus punya jaminan. Dalam keputusasaan, Lau He hanya bisa menelan kerugian ini. Laporan situasi kepada markas, sementara itu Lauli memanfaatkan kesempatan istirahat dalam pengawasan seorang anggota tim untuk pergi ke samping buang air, sementara satu orang lainnya dari kejauhan menggunakan alat untuk mengawasi. Old Lee memukulnya dengan pukulan keras. Dan mengambil pistol yang disembunyikan, menyelipkannya di belakang pinggang. Setelah menghidupkan ponsel, dia langsung menelepon nomor misterius. Sepertinya saya punya sesuatu yang cukup menarik di sini. Oh, rasanya nafsu makan lebih besar. Kemudian, Pak Lee mengambil segelas air, memandang foto putrinya dan berjalan ke samping istrinya, Fu Shun. Fu Shun kerana bertahun-tahun kecanduan obat menyebabkan keadaan mentalnya layu, Lauli menampar wajahnya yang tirus sambil menanyakan keberadaan putri mereka. Fu Shun sehari-hari tenggelam dalam kecanduan narkoba dan sudah lama menyerahkan anak itu kepada kerabatnya di Putian. Apa? Baozen? Apakah itu Baozen dari Gunung Bedu? Ada Baozen apa di sana? Ibu tiba-tiba berkata bahwa ayah ada di sana. Perasaan Lauli campur aduk. Dia menekan pelatuk dalam kemarahan tepat saat suara tembakan itu terdengar oleh tim yang baru saja sampai di lantai bawah. Mereka segera bergerak ke arah suara tersebut. Lauli tidak tega melepaskan tembakan mematikan mengingat hubungan mereka sebagai pasangan. Saat dia ragu dengan senapannya, Lau He dan timnya menyerbu masuk ke dalam rumah. Jika tidak bisa membangunkan orang yang sadar, maka dia hanya bisa membiarkannya menghancurkan diri sendiri. Sambil menutup mata, Lauli menurunkan lengannya, melemparkan pistol ke tanah dan mengulurkan telapak tangannya. Demi putrinya saat ini, dalam hati Lauli juga ada sebuah rencana. Kemudian di bawah arahan Lauli, tim tiba di pabrik senjata tempat menyimpan senjata nuklear. Setelah penyelidikan, ditemukan bahawa petugas penjaga luar sudah mundur karena gempa. Hanya sejumlah kecil personel internal yang berjaga. Maka komandan baru yang tidak berpengalaman merencanakan strategi perang. Lauli di samping bertanya, Apa rencananya? Apakah saya sedang berbicara tentang pendidikan sekarang? Kemudian Pak Lee melanjutkan bahawa jika tugas ini dia yang memimpin, dia pasti akan memutus dulu saklar utama listrik di dalam pabrik senjata. Lalu akan menggunakan kacamata malam untuk memanfaatkan jeda waktu saat listrik padam untuk memindahkan bom nuklear. Tidak setelah itu, Lauli bersama orang-orang Lau He tiba di depan sebuah kontainer. Lauli membuka kontainer dan masuk ke dalamnya. Lau He setengah percaya mengikuti masuk ke dalam kontainer yang kosong. Lauli membuka benda berbotol yang dibawanya dari rumah dan mengambil sebuah gulungan filem dari dalamnya, mengangkatnya ke arah cahaya sekejap, lalu melakukan beberapa operasi pada tombol di dinding. Setelah itu, Lauli mengatakan kepada semuanya satu kalimat. Hati-hati ya. Seiring dengan turunnya lift dengan cepat, beberapa orang segera tiba di pangkalan nuklear yang terletak 400 meter di bawah tanah. Lauli memimpin di depan dan Lau He memerintahkan anak buahnya untuk membawa detonator nuklear, mengikuti dari belakang. Lauli sampai di depan pintu baja, memasukkan kata sandi, lalu membuka pintu baja. Seiring pintu baja perlahan terbuka, 6 buah alat nuklear yang berharga negara terlihat jelas. Setelah tersana kembali, isu Lahir yang terpesona dengan kemampuan pengembangan Korea Utara terkejut melihat benda raksasa di depannya. Lalu Lahir memerintahkan anak buahnya untuk menguji nilai radioaktif di lokasi. Kemudian, beberapa orang menempelkan kepala mereka pada kuku di samping, dan tim teknis pun detonator. Keluarkan hulu ledak inti, masukkan ke dalam detonator portabel. Di bawah operasi profesional dan kerjasama tim, 6 peluru kendali inti segera terpasang. Namun pada saat itu, terjadi getaran di dalam pabrik. Ternyata ledakan kedua terjadi beberapa jam lebih awal dari yang diperkirakan. Dan ledakan kali ini benar-benar membuat orang-orang di jembatan di atas laut terjebak dalam kepanikan.
Xiu Zi bersiap menuju dermaga Incheon untuk bertemu dengan Lau He. Tidak menyangka akan terjebak di sini dan tidak bisa berpajan panas. Berusaha keras melarikan diri. Terjebak di dalam mobil, Xiu Zi bersiap untuk menyelamatkan anak yang baru lahir. Dalam 1 detik, banjir menghantam jambatan dan menggulung semua kenderaan. Sementara itu, Pak Li melihat pintu baja yang hampir tertutup dan berteriak kepada orang-orang agar segera pergi. Dalam keadaan darurat, dia mengerahkan segala daya untuk mematahkan potongan besi dari penyangga. Kemudian bangkit dan berlari cepat menuju pintu baja sambil menjepit komponen yang bergulir ke dalam celah pintu. Semua orang dengan panik namun teratur mulai meninggalkan tempat itu. Untungnya, akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari tempat berbahaya ini sebelum penyelidikan publik dimulai. Di sisi lain, Suzy yang dibantu oleh sekelompok orang selamat dengan ajaib di tengah gelombang besar ini. Dan dengan letusan kedua gunung berapi, Profesor Ma di markas besar juga membuat penemuan baru. Jadi sekarang tingkat keberhasilan ledakan di tambang besi nombor 7 mencapai 53%. Namun betul sempat Profesor menyampaikan berita ini kepada tim darat, serangan hanya bertanya mengapa harus mengandalkan dirinya di sini. Lau Li juga tidak lagi menyembunyikan. Demi bisa melarikan diri bersama putrinya, dia siap menjual nuklir beserta ahli kepada pedagang senjata asing. Dan ahli itu adalah Lau He sendiri. Lau He menyarankan dia agar jangan bercanda karena waktu letusan gunung berapi telah dipercepat. Jika tidak segera dihentikan, semuanya di sini akan lenyap. Lau Li membuat Lau He terdiam dengan satu kalimat. Bicara begitu, Lau Li lalu menghentikan mobil dan berjalan ke pinggir jalan. Di sini, Lau He juga tidak diam saja. Melihat selongsong peluru di tanah, ia mendapatkan ide cepat dan segera mengambilnya. Sambil berbicara untuk mengalihkan perhatian Lau Li, ia mencoba membuka pintu belakang dan mengingatkan Lau He agar tidak melakukan perlawanan yang sia-sia. Lau He melihat aksinya ketahuan, maka dia tidak menyembunyikannya lagi. Dia mengeluarkan kapsul penentu posisi milik Lau Li dan dengan cepat menelannya. Di tengah kekacauan, Lau He bangkit duduk di kursi pengemudi utama dan cepat menyalakan mobil. Setelah berjuang keras, Lau Li berhasil naik ke mobil. Dia melayangkan pukulan ke arah Lau He. Kemudian mereka berdua mulai berkelahi di sana. Dalam kepanikan, Lau He tiba-tiba membanting setir. Hanya sang membawa mobil ke sisi hasil. Saat kedua orang tersebut saling menarik, mobil meluncur cepat menuruni hutan yang miring. Di bawah pengaruh inersia, mobil seketika melayang di udara tepat pada detik berikutnya. Beruntung ada kenderaan lapis baja yang melindungi tubuh sehingga tidak ada yang terluka serius. Pak He mengambil senjata listrik di samping dan memberikan terapi listrik kepada Pak Li yang tidak disangka membuat mereka berdua terjatuh ke tanah bersama. Di sisi lain, Profesor Ma dari Seoul sedang naik bus besar AIS bersiap menuju Im Jingang. Yu Sushu maju ke depan bus ke arah tentara AIS menunjukkan Zheng Jian kemudian duduk di dalam mobil. Dengan kondisi hamil dan baru saja selamat dari insiden, ditambah lagi dengan suaminya Lau He yang terus hilang kontak, lengan baju Gudanyu menangis. Profesor Ma melihatnya dan dengan sopan dari tanah. Setelah berulang kali sampai di garis, Xiu Zi langsung mencekram sapu tangan dan kemudian mengembalikan sapu tangan itu ke Profesor Ma yang tertegun. Dengan rasa malu dan cemas, dia bertanya waktu keberangkatan kapal. Berpegang pada prinsip lebih baik menghindari masalah, Profesor Ma menjawab dalam bahasa Inggris bahawa dia tidak mengerti bahasa Korea. Saya mengerti apa yang kamu katakan, maaf. Bisa saya bantu? Membantu apa? Bahasa Inggris kamu bagus sekali. Terima kasih. 1 jam kemudian, 2 orang di dalam mobil masih saling berpelukan erat. Pak Li terbangun lebih dulu, mengatur dirinya, lalu menempatkan kembali Pak He ke alat pemicu. Pak He kelelahan, terus-menerus menangis. Karena kendaraan lapis baja sudah tidak bisa bergerak, 2 orang yang saling cinta dan benci itu harus mengangkat alat pemicu dan berjalan kaki. Namun ketika melihat troli terbang di pinggir jalan, mata Lau Li seketika bersinar. Layar berganti. Lau He berhasil seketika berubah menjadi penarik becak. Ketika malam tiba, bus di Beijing berhasil tiba di pelabuhan Incheon. Profesor Ma dan Xiu Zi turun dan di luar pelabuhan Barabah ada banyak warga Korea yang memprotes Amerika yang tidak menolong mereka. Profesor Ma dengan paspor Amerika berhasil melewati pemeriksaan keamanan. Namun Xiu Zi dihentikan oleh tentara yang mengatakan bahawa hanya setelah semua orang Amerika naik ke kapal, orang Korea bisa ikut. Xiu Zi tidak merasa ada yang salah. Ini kesempatan untuk menunggu suaminya. Namun yang tidak Xiu Zi ketahui adalah bahawa suaminya berada 200 km jauhnya di Korea Utara, kesulitan mencari makanan. Setelah sehari tanpa makan, mereka tiba di sebuah supermarket yang terbengkalai untuk mencari. Makanan ini akhirnya ditemukan dalam usaha mereka di bagian bawah rak, berupa sebotol cola. Wanita tua segera membuka minuman itu dan mulai meminumnya dengan tegukan besar di bawah pandangan Lau Hu. Tidak bisa menahan pikirannya, Lau He teringat istrinya, Xiu Ji, yang suka minum cola dan merasa sangat bersalah karena tidak bisa menemani istrinya naik kapal.
Lau Nu berkata dengan tenang bahawa ada orang yang karena terlambat terlalu lama tidak bisa mengenali satu sama Putri lain. saya di Fucheng. Lau He menenangkan bahawa hanya terlalu kecil untuk mengingatnya. Itu memang masuk akal. Tidak, bukan aku. Kamu yang tidak mengenalku. Namun perbincangan mendalam antara kedua ayah tersebut tidak berlangsung lama dan segera diganggu oleh sekelompok tentara Amerika yang masuk ke pasar pagi dengan senjata siap siaga. Keduanya membawa alat peledak dan mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, tetapi dengan cepat ditangkap oleh tentara Amerika. Pada saat mereka hampir menyerah, bala bantuan muncul tepat waktu. Ternyata, rekan tim yang sebelumnya melarikan diri mengikuti navigasi dan mengejar mereka. Dengan cepat keduanya membawa alat peledak naik ke mobil, kemudian rekan tim mengemudikan bus dengan cepat keluar dari supermarket. Sementara tentara Amerika meningkatkan kecepatan dan terus mengejar mereka. Melihat lawan dengan gencar menembak dan terus mengejar dari belakang, Lau Li menuju ke bagian belakang mobil, mengambil senapan mesin dan melakukan serangan balik. Setelah itu, dengan satu tembakan, dia langsung menghancurkan kenderaan lapis baja lawan. Pada saat ini, ledakan ketiga diam-diam datang dan ada keretakan di jembatan gantung yang terjadi ledakan. Orang-orang terpesona oleh suara aneh di jembatan dan melihat keluar jendela. Tepat di bagian atas jembatan, baja retak dan langsung membelah badan mobil menjadi dua. Dan alat pemicu, Lau Li segera datang untuk membantu. Dengan segenap kekuatan, mereka mengangkat bingkai mobil dan alat pemicu itu didorong oleh inersia benturan mobil bergulir masuk kembali ke dalam mobil. Setelah menabrak sejumlah mobil, dia dipaksa berhenti. Tetapi sekelompok orang berhasil menghindar tepat sebelum hal yang mengerikan terjadi. Pada saat yang sama, pelabuhan rancuan tempat pasukan Amerika berada juga mengalami kerusuhan akibat gempa. Masa yang memprotes di luar menerobos masuk ke area dalam setelah gempa. Melihat tentara Amerika dengan keras menghalangi seorang wanita hamil, Profesor Ma buru-buru maju menyelamatkan Xiuji. Saat itu, waktu menuju letusan gunung berapi keempat kurang dari 3 jam. 4 orang di dalam mobil memiliki pembagian tugas yang jelas. Pengemudi fokus mengemudi, sementara 3 lainnya saling berhadap-hadapan dengan senjata namun tidak bisa segera menembak. Pak Li berencana menghubungkan bom nuklir bersama Pak He untuk diserahkan kepada pedagang senjata demi menukar tiket jalan ke luar negeri bersama putrinya. Sedangkan Pak He membutuhkan Pak Li untuk memandu menuju tambang untuk melaksanakan tugas. Pada saat ini, mobil tiba di persimpangan jalan. Ke kiri adalah tambang nomor 9 dan ke kanan adalah kota putihan tempat putri Lau Li berada. Lau He dengan tenang menurunkan pistolnya dan berkata bahawa alasannya berani melaksanakan tugas yang tampaknya konyol adalah agar isteri dan anaknya bisa pergi ke luar negeri untuk menyelamatkan nyawa. Namun sekarang isteri dan anaknya pasti sudah naik kapal penyelamat. Dia juga tidak punya keinginan lagi. Dia meminta Lau Li membawa alat pemicu untuk mencari putrinya. Mendengar itu, Lau Li sangat terharu. Dia meminta Lau He untuk tidak menyerah, meskipun hanya ada sedikit harapan jangan mengecewakan kepercayaan negara dan wanita. Kita penjaga Lau Li. Lau He mempercepat laju menuju ke arah tambang nomor 9. Tiba-tiba, telefon satelit di samping berbunyi. Lau He mengangkat telefon itu dan suara yang familiar terdengar di telinganya. Ternyata adalah lengan baju yang diselamatkan oleh Profesor Ma. Dia menanyakan kepada Lau He mengapa dia tidak datang tepat waktu dan melampiaskan semua keluhannya. Lau He sejenak kehabisan kata-kata untuk membela diri. Profesor Ma melihat lengan baju emosional, membela diri melalui telefon. Dia memberitahu Lau He bahawa dengan perkembangan zaman, termasuk perubahan lokasi, telah berubah dari tambang tembaga Ze menjadi tambang besi nomor 7. Dan maka dia dan si plastik memutar kendaraan. Pada saat yang sama, ketika tiba di putihan, Lau Li melihat seorang gadis tunawisma di dekat reruntuhan. Intuisinya langsung memberitahunya bahwa ini adalah putrinya yang sudah lama tak ditemui. Melihat celana putrinya sudah terlalu pendek hingga ke bawah lututnya, Lau Li merasa sangat bersalah. Namun, tepat saat itu, konvoi pedagang senjata tiba-tiba muncul di belakang. Terlihat beberapa pria berpakaian hitam memakai masker gas turun dari mobil. Pria berambut panjang yang memimpin menanyakan keberadaan barang tersebut sambil turun dari mobil. Begitu Lau Li baru saja mengatakan terjadi sedikit insiden, pria itu tanpa berkata apa-apa langsung menembak. Lau Li memegangi lukanya dan menjelaskan bahwa asalkan bisa membawa putrinya keluar perbatasan, dia tentu akan memberikan semua informasi. Namun, pria yang telah diikuti berkali-kali itu sudah kehilangan kesabaran. Lalu dia mengangkat tangan untuk menembak mati Lau Li. Tetapi detik berikutnya pria berambut panjang itu malah ditembak jatuh. Ternyata tentara Amerika yang tak henti-hentinya mengganggu kembali menyerang dan terjadi baku tembak sengit dengan pedagang senjata. Di tengah pertempuran sengit yang tak kunjung usai, Lau He mengendarai mobil sambil membunyikan klakson dan memasuki garis tembak. Kedua pihak kebingungan. Satu perintah untuk setiap anggota menghentikan tembakan dan bersiap. Segera setelah itu, Lau He mengangkat kain putih dan perlahan turun dari mobil sambil meminta kedua belah pihak tetap tenang karena alat pemicu ada di mobilnya. Pria berbaju hitam maju memeriksa dan menemukan bahawa perangkat sudah aktif. Hasil mengangkat senjata memaksa Lau He segera mematikan penghitung waktu. Lau He menjelaskan bahawa perangkat peledak sekali dimulai tidak bisa dihentikan. Melihat situasi ini, pria berbaju hitam hanya bisa meminta instruksi dari atasan. Tentara Amerika juga dengan hati-hati maju untuk memeriksa, untuk konfrontasi yang tegang. Pada saat kritis, Lau He dengan tenang dan keras menghentikan mereka, menunjuk ke pemicu ledakan sambil berkata bahawa dari atasan, kedua pihak segera mundur dari tempat kejadian. Dengan demikian, Lau He menyerang dengan tenang dan membuat kedua pihak mengangkut orang-orang yang terluka ke dalam mobil sebelum mengatakan kepada anak buahnya bahawa karena kekurangan tenaga, dia akan tetap tinggal untuk menjalankan tugas menuju gunung berapi. Dia memerintahkan asistennya untuk segera membawa orang-orang yang terluka dan wanita Lau Li ke area aman. Namun, pemandangan ini dilihat oleh Lau Li. Lau He berkata kepada Lau Li bahawa selama dia memberitahunya jalur baru, maka dia bisa membawa putrinya pergi dengan aman. Setelah berfikir sejenak, Lau Li bertanya, apakah jika rencana gagal, putrinya juga akan mengalami nasib buruk? Lau He diam tanpa suara. Pada saat ini, meskipun Lau Li terluka parah, dia sudah lama mengabaikan keselamatannya sendiri. Jadi dia perlahan berjalan menuju putrinya, berjongkok
dan dengan penuh penyesalan meletakkan sebuah jepit rambut di telapak tangan putrinya. Sejujurnya siapapun tidak takut mati. Kakak laki-laki. Sudah selesai. Lau He dapat merasakan dan menghela nafas. Sang ayah berlinang air mata saat dengan lembut membelai putrinya yang baru saja bersatu kembali. Tetapi sekarang harus menghadapi perpisahan. Kasih sayang ayah adalah cinta mendalam yang berkelanjutan. Jika putrinya adalah kelemahan terbesar sang ayah dalam hidupnya, maka ayah adalah perisai seumur hidup putrinya. Melihat mobil perlahan menjauh, putrinya sekali lagi kehilangan tempat berlindungnya. Di sisi lain, Xuzi juga menerima telefon dari suaminya. Xuzi dengan jujur mengakui bahwa dia sudah tahu apa yang ingin istrinya lakukan. Dia hanya berharap istrinya bisa kembali dengan selamat. Di dunia ini, ada banyak jenis kemiskinan lelaki. Yang paling menyedihkan adalah perpisahan di antara orang terdekat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di dekat gunung berapi. Setelah menghindari pasir terbang, gunung berapi yang terbangun itu muncul di depan mata. Aduh, celana berkuda ini. Bola api seperti bom yang jatuh acak ke tanah. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Lau He adalah melintasi serangan besar ini dengan ketajaman pedang, tanpa ada jalan mundur. Untungnya, akhirnya mereka berhasil mencapai pintu timur tambang. Orang tua itu membuka saklar listrik dan mereka mendorong alat peledak sepanjang jalur menuju ke dalam. Namun tiba-tiba pipa di sepanjang dinding meledak dan semburan udara menghempaskan mereka berdua. Namun ketika gas menyembur, generator di dalam lampu juga mengalami kerusakan dan berhenti berfungsi. Kehilangan daya listrik berarti lift tidak dapat dinyalakan. Melihat waktu yang tersisa tidak banyak, Lau He memanjat ke atas lift untuk mengamati. Kemudian dia merencanakan untuk menggunakan bahan peledak untuk meledakkan kabel lift agar bisa sampai ke dasar tambang. Setelah mendengar ini, wanita tua itu Profesor terkejut. Lee, apakah Anda tahu berapa jumlah kontak erat di sini? Apakah ada solusi? Dia yang tua dengan ekspresi kosong memandang He yang tua dan tanpa sadar menghela sebuah perasaan. Ayo, saya beri kamu waktu 2 hari. Kemudian Lau Li menggunakan tali untuk mengikat perangkat peledak di dalam lift. Lau He juga memanjat tangga untuk memasang bahan peledak di bawah kabel. Sambil berbicara, Lau Li meminta Lau He untuk mengambilkan tali lagi untuk mengikat. Tanpa berfikir panjang, Lau He langsung keluar dari lift. Namun di detik berikutnya, Lau Li mengunci rapat pintu lift. Lau He terkejut melihat pihak lain dan bertanya mengapa dia melakukan ini. Lau Li tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia berharap Lau He bisa keluar hidup-hidup dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Kemudian Lau Li melanjutkan bahwa dia merasa berhutang banyak kepada putrinya dan satu-satunya harapannya adalah agar putrinya bisa hidup dengan aman. Kalah dari... Aku memberimu sedikit madu. Wanita tua itu menyesal karena tidak bisa menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab dan berharap Lau He dapat menjadikannya sebagai peringatan. Setelah berkata, dia mengeluarkan korek api dan menyalakan sumbu tersebut. Pandangannya teguh seakan siap mengorbankan nyawa. Detik berikutnya, bahan peledak meledak, kabel putus dan lift langsung jatuh dengan cepat. Lau Li memegang erat tali di atasnya seolah-olah setiap detik terasa sangat lama. Dengan dentuman keras, lift jatuh keras ke dasar tambang. Lau He hanya bisa melihat Lau Li pergi menuju kematiannya tanpa berdaya. Dengan terpaksa, dia hanya bisa beranjak pergi. Pada saat ini, Lau Li yang sudah terluka parah menjadi setengah pingsan setelah benturan yang tidak diketahui. Namun dengan dipacu oleh kekuatan kehendak yang kuat, Lau Li dengan susah payah mendorong pemicu ke posisi yang ditentukan. Pada saat-saat terakhir hidupnya, memikirkan putrinya yang berhasil diselamatkan, dia mengungkapkan senyum lega dari lubuk hatinya. Melihat tanah di belakangnya hancur dalam sekejap saat gunung berapi meletus, hati Lau He bercampur aduk dan meneteskan air mata untuk pria yang saling memahami ini. Dengan demikian, letusan gunung berapi keempat yang dikorbankan oleh Lau Li terhenti di masa kanak-kanak. Orang-orang saling berpelukan dan merasa lega pulau ini berhasil selamat dari bencana ini. Setahun kemudian, Profesor Ma kembali ke Korea untuk bergabung dalam pekerjaan rekonstruksi pasca bencana. Lau He juga tidak mengecewakan dan mengadopsi Shun Yu. Kehidupan kembali menjadi tenang dan bahagia seperti sebelumnya.